Oke, kali ini kita mau bahas sebuah ide yang kedengerannya mungkin radikal ya, tapi sebenarnya fundamental banget. Kenapa sih pendidikan untuk menjadi orang tua itu harusnya jadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita? Coba deh Anda pikirin. Kita punya sekolah buat jadi dokter, insinyur, bahkan jadi koki. Tapi, buat peran yang bisa dibilang paling penting di dunia, jadi orang tua, kok nggak ada sekolahnya ya? Nggak ada persiapan formal sama sekali? Aneh nggak sih? Nah, pertanyaan tadi itu kan ngebawa kita ke sebuah ironi yang gede banget. Dan ini yang akan kita bedah di bagian pertama, pendidikan yang sering kali kita lupakan. Kalau kita ngomongin pendidikan, apa sih yang muncul di kepala kita? Ya, hampir pasti gambaran ini kan. Gedung sekolah, ada guru di depan kelas, kurikulum yang seabrek, dan pastinya ujian. Ini kerangka yang kita semua tahu lah. Tapi ada satu fakta penting yang sering banget kita lupain. Jauh sebelum anak kita masuk kelas, pendidikan yang paling menentukan nasibnya itu justru udah terjadi. Di mana? Ya jelas di rumah. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Di satu sisi, ada pendidikan formal yang, wah, terstruktur banget. Ada kurikulumnya, ada gurunya, ada ujiannya. Tapi di sisi lain, pendidikan di rumah seringkali modalnya cuma naluri aja, sama pengalaman orang tua kita dulu. Nggak ada panduannya, nggak ada sistemnya. Dan ini nih yang ironis. Sistem pendidikan kita itu sebenarnya ngakuin loh kalau pendidikan keluarga itu penting, tapi ya cuma ngakuin doang. Nggak ada dukungan yang sistematis, nggak ada persiapan apa-apa. Seolah-olah kita cuma bisa pasrah dan berharap yang terbaik aja dari tiap keluarga. Nah, karena ada jembatan yang putus ini, kita jadi perlu lihat lebih dalam lagi. Siapa sih sebenarnya yang megang peran paling utama? Ya, merekalah pendidik pertama dan utama. Ungkapan ini mungkin kedengeran simpel ya, tapi maknanya itu dalam banget. Pendidik pertama dan utama seorang anak itu bukan guru di sekolah, tapi orang tuanya sendiri. Terus apa yang diajarin? Wah, ini hal-hal yang paling dasar. Mereka itu yang ngajarin kita bahasa, cara ngerasain dan ngelola emosi, cara kita mikir, dan yang paling penting, cara anak itu ngelihat dunia sekitarnya. Ini fondasi dari segalanya. Dan ini bukan sekedar opini atau kata orang bijak loh ya. Ada dasar ilmiah yang kuat banget di baliknya. Salah satu dasarnya itu datang dari seorang psikolog hebat, Lev Vygotsky. Dia punya istilah keren namanya significant others. Ini artinya orang-orang terdekat yang ngebentuk cara kita belajar. Dan di awal kehidupan kita, siapa lagi figur ini kalau bukan orang tua? Dan poin paling penting dari Vygotsky itu gini. Interaksi sama orang tua itu bukan cuma pelengkap. Bukan cuma tambahan. Interaksi inilah yang jadi mesin utamanya. Mesin dari semua proses belajar dan perkembangan si anak. Oke, sekarang pertanyaannya. Gimana kalau mesin utama ini, fondasi ini ternyata rapuh? Interaksi ini bisa jadi rapuh nih. Gimana maksudnya? Ya misalnya, waktu di rumah itu jarang banget ada obrolan yang benar-benar nyambung. Atau malah ada kekerasan, entah itu omongan atau fisik. Atau bisa juga saat orang tua itu nggak punya kesadaran sama sekali soal cara mendidik yang baik itu gimana. Dan dampaknya itu persis kayak efek domino, berantai. Interaksi yang jelek di rumah bikin perkembangan anak jadi terhambat. Ujung-ujungnya apa? Bebannya itu pindah ke sekolah. Sekolah yang jadi ketibaan pulung, harus benerin fondasi yang udah retak dari awal. Nah, dari semua ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang bisa jadi mengubah cara kita mandang masalah ini. Kalau kita lihat dampaknya yang seluas itu, artinya pendidikan parenting atau keorangtuaan ini nggak bisa lagi kita anggap cuma urusan pribadi, bukan lagi masalah masing-masing keluarga aja. Justru sebaliknya, ini tuh jadi kepentingan publik yang sangat fundamental. Kualitas pengasuhan di setiap rumah itu, kalau digabungin, ya itulah yang bakal nentuin kualitas generasi bangsa kita ke depan. Jadi gini, kalau sebuah negara benar-benar serius pengen bangun generasi yang nggak cuma pinter otaknya tapi juga kuat karakternya, maka solusinya, ya cuma satu. Kita harus mendidik para pendidik pertama itu sendiri, yaitu para orang tua. Ini harus jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari sistem pendidikan nasional kita. Titik. Ini akar masalahnya. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kita renungkan bareng-bareng ya. Tanpa langkah ini, semua reformasi pendidikan yang kita lakuin, apa bakal beneran nyentuh akar masalahnya? Atau kita cuma akan selamanya sibuk ngurusin yang di permukaan aja?